Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Yaman atau bukan Yaman, menguasai apa? San'a. Wastawthaqatil Yaman kullahu au kullaha lahu. Dia berhasil menguasai Yaman akhirnya. Ya, berhasil menguasai negeri Yaman. Orang-orang Yaman tunduk kepadanya. Wa ja'ala amruhu yastatiru istitaratus syararah. Ya. Maka perkara ini semakin pelik dan semakin banyak pengikutnya. Orang-orang rusak banyak mengikuti dia. Wastaghlata amruhu, perkara ini semakin besar. Ya, jadi orang besar banyak pengikutnya dan banyak orang tertipu dengan kepalsuan kenabiannya. Wartadda khalqun min ahli Yaman. Banyak orang-orang murtad di penduduk Yaman ini. Waktu fiya Rasulullah, kemudian Rasulullah wafat. Wa huwa ala dzalik. Sedangkan nabi palsu ini masih eksis. Di mana tadi? Di negeri Yaman. Ada dulu Yaman diislamkan melalui seorang sahabat Nabi yang bernama siapa? Mu'adz bin Jabal. Dibangun dari tidur, ya atau ya, kok nggak pakai songkok tidur lagi? Ada songkok ya? Sudah saya ingatkan kemarin ya. Ada songkok, apa di apa dulu? Kalau saya biar yang namanya ya. Sampai mana tadi? Waqad qatalahu Fairuz ad-Dailamiyah. Siapa yang berhasil membunuh nabi palsu ini? Yang berhasil membunuh adalah Fairuz ad-Dailami. Fairuz ad-Dailami, saya garis bawah. Ini orang yang berhasil membunuh nabi palsu itu. Zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, nabi palsu itu terbunuh di zamannya Abu Bakar. Tapi eksisnya, munculnya, membuat huru-hara di negeri Yaman itu nabi masih hidup. Di akhir-akhir menjelang Rasulullah wafat. Nah, pada dulu negeri Yaman diislamkan melalui tangannya siapa? Mu'adz bin Jabal. Rasulullah pernah mengatakan, ya Mu'adz, innaka satati qauman min ahli kitab. Hei Mu'adz, kamu akan saya berangkatkan ke negeri Yaman. Negeri Yaman ini penduduknya banyak yang ahli kitab, Yahudi sama Kristen. Terus alhamdulillah melalui Mu'adz, Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah orang-orang Yaman. Terus dirusak sama nabi palsu ini. Namanya Al-Aswad ini. Ya, maka di zaman Abu Bakar terbunuh ini nabi palsu. Yang bunuh siapa? Fairuz ad-Dailami. Wa kana Al-Aswad na'iman sakran. Ceritanya gimana kok nabi kok terbunuh mati ini? Pada waktu itu jadi Aswad ini ya enggak disebutkan semua di kitab ini ya. Jadi Aswad ini berhasil menguasai Son'a, mengambil alih kekuasaan negeri Yaman, banyak pengikutnya, banyak yang tertipu karena dia punya jin. Di Aswad itu punya jin masih wangsit begitu, dianggap sakti lah begitu. Akhirnya penguasa Yaman yang lama dibunuh, dikalahkan, istrinya diambil. Istrinya ini terpaksa ikut nabi palsu. Padahal aslinya tetap beriman dia wanita ini. Maka pada waktu itu Fairuz ad-Dailami bisa membunuh karena dibantu oleh istrinya tadi. Ya, istri yang dipaksa tadi itu dinikahi sama siapa? Si nabi palsu. Pada waktu itu Aswad sedang tidur, sakron dalam keadaan mabuk, tidur dalam keadaan mabuk. Maka datanglah Fairuz ad-Dailami menyelinap masuk ke istananya. Fadarabahu darbatan bis-sayf. Maka ditebas
oleh virus kepalanya sehingga lepas kepalanya. Ketika ditelepas itu, ketika ditebas kepalanya itu, fakhorra ka'asyaddi khwari saurin sumi'aqat. Jadi langsung keluar seperti suara hewan kalau disembelih, buat suara keras. Ya, bahkan lebih keras dari khwari saur. Lebih keras dari suara apa? Sapi atau lembu ketika disembelih. Fabtadarul haras ilal maqsurah. Maka tentara-tentara penjaga, tentara pengawal presiden, tentara pengawal Nabi datang, masuk ke kosong, masuk ke istana. Ketika mereka datang, mereka berkata, ada apa ini, ada apa ini? Langsung istrinya keluar. Istrinya ini Ummul Mukminin, menurut Nabi palsu dari istrinya orang. Tapi dia aslinya wanita solihah, dia tetap beriman kepada Allah, tidak iman sama apa suaminya kalau tidak mau dia, dan dipaksa dia. Maka wakana imra'ah solihah, dan perempuan ini perempuan baik-baik, perempuan solihah. Ketika pengawal-pengawal ngomong ada baik, ada baik, maka dibuka sama wanita ini, dan wanita ini berkata, an-nabiyyu yuha ilaihi. Nabi sedang dapat wahyu. Jangan dijaga. Suara, karena memang kebiasaannya begitu. Kebiasaannya siapa? Si Aswad ini kalau malam-malam setannya datang gitu kan, ada suara-suara kayak gitu. Sehingga terbiasa ketika datang Nabi kalian dapat wahyu. Jangan dijaga. Sudah dipateni ya. Gimana tadi? Faroja'u. Akhirnya orang-orang ini balik lagi pengawal-pengawal, tidak jadi dulu. Fajtama'al muslimun, maka kaum muslimin berkumpul. Wal kafirun alladzina lam yutabi'uhu haulal hisni. Nah, orang-orang kafir yang ada yang tidak mengikutinya di sekeliling benteng, ya. Ya, fajtama'al muslimun wal kafirun alladzina lam yutabi'uhu haulal hisni. Orang muslim, orang kafir yang tidak mengikuti siapa? Di Aswad ini berkumpul semuanya di sekitar benteng. Benteng yang di dalamnya ada Aswad al-Ansi. Fanada munadil muslimin. Maka penyeru di antara penyeru-penyeru Islam berkata, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sambil membawa kepalanya Abhala. Pasukan Islam tadi itu yang menyerang, yang menghina, dibantu oleh istrinya Nabi palsu tadi itu. Ya bukan istrinya sebenarnya. Kita tadi bawa kepalanya Abhala ini, ya, saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan saya bersaksi bahwa Abhala al-Aswad adalah pendusta. Wa alqa ilaihi ar-ra's, kepala yang dilempar ke orang-orang tuanya. Fan hazama ashabul aswad, maka pengikutnya Aswad mati semuanya. Ya, watan antum jangan heran kalau zaman dulu kepala dipanggil kayak gitu jadi. Ya, watabi'ahumun nas, akhirnya orang-orang ikut semuanya. Ya, ya'khudunahum fi kulli thariq, ya. Jadi pengikutnya Al-Aswad lari semuanya, dan alhamdulillah sejak kejadian itu Yaman kembali lagi Islam dan ikut khalifahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini nabi palsu yang pertama, atau gerakan pemurtadan yang pertama berhasil dibereskan. Sekarang yang kedua, Tulaiha al-Azadi. Nah, ada lagi wilayah yang lain. Bahasa berat Abu Bakar. Karena Tulaiha al-Azadi qad irtadda fi hayatin Nabi. Ini orang, Tulaiha ini pemimpin murtad. Nabi masih hidup sudah murtad. Fi hayatin Nabi. Falamma mata Rasulullah irtadda Uyainah bin Hisn anil Islam. Ketika Rasulullah wafat, Uyainah bin Hisn, terkenal Uyainah bin Hisn, Rasul tokoh murtad juga, ya, dari Islam. Waqama bimu'azaratihi, dan Uyainah bin Hisn ini mendukung Tulaiha. Dua orang gabung jadi satu. Waqama liqaumihi, Uyainah bin Hisn berkata kepada kaumnya,
Wallahi la nabiyyun min bani Asad ahabbu ilayya min nabiyyin min bani Hashim. Bani Asad, nabi yang lahir dari keluarga Bani Asad lebih kita cintai daripada nabi yang lahir dari Bani Hashim. Ngapain kita ini iman sama nabi Bani Hashim? Siapa nabi Bani Hashim maksudnya? Rasulullah Muhammad SAW. Lebih baik kita punya nabi sendiri dari Bani Asad. Ya. Waqad qama Muhammadun wa hadha Tulaiha fattabi'uhu. Inilah Tulaiha, nabi kita dari suku apa tadi? Al-Asad. Maka berintibaklah kepada nabi palsu ini. Kita orang palsu ya. Kepada Tulaiha ini. Fawafaqa qaumuhu wa banu Fazarah. Akhirnya kaumnya setuju sama Uyainah bin Hisn tadi itu, dan juga Bani Fazarah mengikuti pasukannya Tulaiha. Falamma kasarahum Khalid bin Walid, Allah datangkan pedangnya, maka Abu Bakar As-Siddiq mengirim Khalid bin Walid. Khalid bin Walid satu orang sama dengan 1000 orang. Ya. Wa harabat Tulaiha, baru datang juga lagi sama Khalid bin Walid. Ya. Harabat Tulaiha bimra'atihi ila Syam. Tulaiha ketika lihat ada pedangnya Allah, Khalid bin Walid lari. Pasukannya ditinggal. Tak berani, siapa yang berani sama Khalid? Lari kemana? Ke Syam. Akhirnya dia bingung bisa ngapa-ngapain. Tumaroja'a ba'da dzalika ilal Islam. Balik lagi masuk Islam. Wa dhahaba ila Makkah mu'tamiran zaman Siddiq. Masuk Islam, menyesal, pergi ke Mekah. Tulaiha tadi itu, tapi palsu dan yang diikuti orang kebaya tadi itu, menyesal dia, pergi ke Mekah, umroh. Itu masih di zamannya Khalifah siapa tadi? Masih Abu Bakar itu, masuk Islam lagi. Wastahya an diwajih Siddiq, malu gak mau ketemu Abu Bakar. Bagian ketemu juga gak ada levelnya Abu Bakar, udah gak penting banget ini. Muddat hayati sampai mati gak mau ketemu Abu Bakar, malu. Nah, tapi dia Islam, Allah yang tahu ya masalah Islam itu akhirnya dimasuk Islam lagi. Ya, kita kan menghukumi orang berdasarkan apa? Dohirnya masuk Islam lagi. Waroja wasahidal kital ma'a Khalid fil Yarmuk, dan ikut perang Yarmuk. Perang Yarmuk ya nanti sudah lagi kita terangkan. Perang Yarmuk, perang dahsyat melawan Romawi di zamannya Abu Bakar. Perang Yarmuk. Tetapi Abu Bakar ini khalifah ada di Madinah tahu Tulaiha kok ikut pasukannya kaum muslimin dalam perang Yarmuk. Pas pada Abu Bakar, karena orang ini punya track record jahat, tidak sekedar pasukan biasa atau prajurit biasa, dia menjadi kepalanya pemberontak. Bahkan ngaku jadi apa tadi? Nabi. Maka ada catatan merah bagi Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ngerti. Ternyata Tulaiha ini ikut di barisannya Khalid, jadi pasukan Islam. Maka Abu Bakar ngirimi surat ke siapa? Ke Khalid. Hati-hati sama orang ini. Apa ngomongnya Khalid? Khalid berkata, istasir Tulaiha fil harb wala tu'amilu. Istasir, boleh kamu mintai pendapat, tapi jangan dijadikan dia pemimpin. Sekedar prajurit biasa, dan siapa minta pendapat boleh, tapi jangan dijadikan dia pemimpin meskipun ketua regu, jangan. Tu'amil, la taj'alhu amiran. Makhluk insyaallah. Jadi jangan dijadikan pemimpin, karena orang yang punya track record buruk. Tapi akhirnya kita umat Islam ya menghukuminya berdasarkan apa? Akhirnya masuk Islam ya alhamdulillah, dia ikut perang, jihad, semoga Allah menerima amalnya. Adapun urusannya dia pura-pura bakal urusan. Akhirnya di masuk Islam ya kita hukumi dia masuk Islam. Itu yang kedua. Ya, karena yang ketiga, Azad wa Ghatafan. Lama qadima wafdu Asadin wa Ghatafan ala Abi Bakar yas'alunahu sulh. Ya, ketika rombongannya wafd itu delegasinya suku Asad dan Ghatafan datang kepada Abu Bakar, mereka
minta perdamaian, minta sulh sebelum ditindak ya. Fa khayyarahum baina harbin mujliyah aw khittatin mukhziyah. Akhirnya dikasih dua pilihan sama Abu Bakar, kalian mau apa? Karena sudah punya track record berkhianat. Dikasih dua pilihan sama Abu Bakar. Harbin mujliyah, peperangan yang dahsyat yang membinasakan kalian, atau hitta mukhziyah, atau pengampunan yang menghinakan. Pilih mana kalian? Ya, pilih mana? Perang kita sikat kalian, atau pengampunan tapi menghinakan. Kedua kaidahnya sama daerah, tapi pilih. Qalu ya khalifata Rasulillah, wahai khalifahnya Rasul, amal harbul mujliyah faqad arafna. Adapun perang kita sudah paham maksud. Konsekuensi perang kan pembantaian, bunuh ini, jadi sudah paham gitu. Tapi maksudnya pengampunan yang menghinakan ini apa maksud? Jelaskan sama Abu Bakar, tukhadu minkumul halqa wal qura', senjata diambil dari diri kalian. Senjata diambil dari diri kalian. Itu ada notnya kan di bawah dia. Betul kan? Al-halqa artinya as-silah al-ama. Ya, apa senjata umum seperti baju besi. Kemudian kira itu senjata juga, intinya senjata lah itu ya. Wa tadrukuna aqwaman yattabi'una adnabal ibil, dan kalian akan meninggalkan kaum yang mengikuti ekor-ekor ibil, apa itu? Unta. Kata yuriyallahu khalifata nabiyhi wal mu'minin amran ya'diluna bihi. Sampai Allah tunjukkan untuk khalifahnya, yaitu untuk diriku Abu Bakar dan juga kaum muslimin, perkara yang kami akan membuat alasan untuk kalian. Wa tu'adduna ma asabtum. Tu'addu itu membayar diat. Ya. Dan kalian membayar diat tentara kami yang terbunuh. Wala nu'addi ma asabna minkum, dan kami enggak membayar diat tentara kalian yang mati. Tentara kami yang mati kalian harus bayar diat. Tentara kalian yang mati enggak usah kami pakai bayar diat. Di mana-mana perjanjian itu. Kalau yang berkeningnya tinggi mesti yang mana? Yang berkeningnya lemah mesti mau tidak mau harus. Hanya umat harus punya berkening tinggi. Kalau berkeningnya lemah ya dibuat kalah-kalahan. Seperti kisah perjanjian sulhul Hudaybiyah kan, dari butir-butirnya kan seakan-akan yang kalah siapa? Kaum muslimin ya, karena memang berkeningnya lemah, sedangkan orang kafir berkeningnya lebih tinggi. Tapi alhamdulillah dengan itu Allah memberi kemenangan nanti. Singkat kata begitu ya kisahnya. Tentara kami yang mati harus bayar dia. Tentara kalian yang mati kita nggak usah bayar dia. Kagak, karena berkeningnya lebih tinggi. Tapi nggak disetujui pasti ada kelanjutannya. Watasyaduna, dan kalian harus bersaksi anna qatlana fil jannah, orang yang mati di antara kami masuk surga. Wa qatlakum finnar, dan orang yang mati di antara kalian masuk neraka. Perang kalau antara Islam dan orang kafir ya kayak gitu. Qatlana fil jannah wa qatlakum finnar, enggak apa-apa kita mati masuk surga, kalian mati masuk neraka. Kemudian qala Umar berkata, amma qauluka taduna qatlana fa inna qatlana qutilu ala amrillah fala diyata lahum. Omongannya khalifah dikoreksi sama Umar. Wahai khalifah, ucapan Anda tadi bahwa mereka membayar diat bagi tentara kita yang mati tidak usah, tidak perlu. Karena tentara kita yang mati di jalan Allah. Tentara-tentara yang mati di jalan Allah tidak perlu didiati. Tahu itu? Tak perlu dia apa? Didiati, tidak usah. Karena bahasanya adalah surga. Akhirnya mereka menerima urusan. Kemudian Sajah bin Banu Tamim, Sajah ini perempuan. Jangan dikira laki-laki. Sajah ini perempuan. Mutanabbi'ah, orang yang ngaku nabi perempuan. Perempuan ngaku nabi ini Sajah. Bahkan Banu Tamim qad ikhtalafat ara'uhum
ayyamar ridda. Bani Tamim ini ketika zaman-zaman pemurtahan jadi gini ya, kita tuh biar punya gambaran. Rasulullah wafat itu jazirah Arab ini goyah, orang-orang yang kemarin masuk Islam itu goyah. Kabilah ini murtad, kabilah ini murtad, kabilah ini murtad, goyah. Di antara yang goyah ini Bani Tamim ini. Faminhum man irtadda, sebagian ada yang murtad. Faminhum man mana zakat, sebagian tetap Islam tapi nggak mau bayar zakat. Padahal nggak mau bayar zakat juga bisa membatalkan apa? Islam, menolak kewajiban zakat, termasuk nama Islam. Orang yang mengingkari salah satu rukun Islam murtad ya. Terus wa minhum man baqi ala Islam, tapi sebagian ada yang enggak murtad, termasuk Islam, tetap di dalam Islam. Wa minhum man huwa mutaraddid, dan ada yang mutaraddid. Dan mutaraddid itu pada dasarnya bukan Islam. Karena di antara syaratnya la ilaha illallah harus apa? Ini tidak boleh ragu-ragu ya. Allah itu Tuhan apa? Ragu-ragu itu menjadikan kamu kafir. Karena harus orang iman itu syaratnya harus apa? Ini. Wa bainama kadzalik id aqbalat ilaihim Sajjah bintul Haris, ketika mereka ada yang bingung, ada yang ragu-ragu, ada yang Islam tapi enggak mau bayar zakat, ada yang murtad, didatangi sama Sajjah. Sajjah ini perempuan bintul Haris at-Taglibiyah. Fadda'atin nubuwah. Kenapa kok banyak nabi palsu ya setelah Nabi Muhammad wafat? Mungkin karena mereka itu ngerti dan membayangkan enak jadi nabi yang ngikut, nanti ngomong jadi hadis. Dalam arti ngomong jadi hadis, diriwayatkan, semua orang cinta sama dia. Wah, dia terinspirasi dengan nabi. Kalau nabi mah asli. Tapi mereka itu ingin nyontoh nabi tapi nggak tahu diri, jadi menganggap ini bisnis yang lumayan menguntungkan. Karena semua orang ngaku nabi, dikira kayak Nabi Muhammad, nggak bisa. Ya. Nah, padahal nubuwah wa ma'ad junudun, punya tentara banyak ini dia. Perempuan tapi pandai mengatur orang, jadi banyak pengikutnya. Padahal nubuwah wa ma'ad junudun min qaumiha wa ma'il taffa ma'ahum, punya pengikut banyak dan orang-orang di sekelilingnya banyak. Waqad azamat ala ghusl Madinah, bayangkan. Pengen nyerang Madinah. Berarti kan kekuatannya tinggi, banyak, besar. Perempuan punya kaum, ngaku nabi, punya tentara, pengen nyerang Madinah. Ya. Kalau nggak punya kekuatan besar, nggak mungkin berani. Falamma marrat bi biladi Bani Tamim da'atkum ila amriha. Maka si wanita ini ketika berlalu ke negerinya Bani Tamim, maka dia mengajak Bani Tamim, mendakwai Bani Tamim. Ya, ikut agamanya si Sajjah ini, nabi palsu, nabi perempuan. Fastajaba aktsaruhum laha. Maka mayoritas, kebanyakan Bani Tamim ikut nerima wanita ini jadi nabi. Waduh, iman nabiyah. Mana nabiyah, nabi? Kalau khair gimana? Kalau mimpin sholat khair gimana? Tidak masuk akal belas. Tapi namanya orang bodoh banyak itu tadi. Ya, ajal nabi itu nggak boleh perempuan gimana? Nabi kalau perempuan kalau punya suami gimana? Kita asing di suami apa? Suami, ya wanita jadi nabi. Ada dia itu wanita punya suami kan itu. Nanti ketemu nanti, bentar lagi. Siapa suaminya Sajjah? Dia akan ketemu sebenarnya. Ya. Coba kita lihat. Musailamah, suami istri yang satu nabi, yang satu nabiyah. Malaikat Jibril bingung, kasih wahyu. Ini suami istri sama-sama apa? Nabi. Kelihatan palsunya gitu ya. Sebentar lagi akan begitu. Dari mana tadi ya? Fatolakan mahum ala alla takuna harbun bainahum. Akhirnya Sajjah dan Bani Tamim ini berislah, tak boleh ada saling serang. Tuma inna Malik ibn Nuwairah zanaha an wazil Madinah. Malik bin Nuwairah mencegah
menyuruh siapa namanya Nabi palsu tadi namanya saja atau mengurungkan jangan serang Madinah. Kita membuat resiko itu, jangan serang dulu waktunya menyerang Madinah. Ada para sahabat Nabi, pendekar Sa'ad bin Abi Waqqas masih ada, Khalid bin Walid masih ada, Amr bin As masih ada, orang-orang hebat masih ada, gak akan mungkin. Faharrodoha ala kita li Bani Yarbu wa baqiyatin nas. Akhirnya diarahkan ke Bani Yarbu. Daripada kita serang Madinah, kita serang dulu Yarbu. Ujung-ujungnya ini politik, bukan masalah agama. Politik ingin punya kekuasaan, gitu. Ingin punya masyarakat yang banyak ditaati, punya kerajaan, ini ujungnya itu. Ya sampulnya aja palsu itu, supaya untuk merealisasikan apa? Hajat keinginan. Waktu akhir Rasul Madinah dan diurunkan di akhir-akhir hajat perang ke Madinah. Tumma qasadat Sajah bijunudi al-Yamama. Akhirnya Sajah dengan pasukannya menuju Yamama. Yamama inilah tempatnya si siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Ditakhudha min Musailamah al-Kadzdzab. Pengen nyerang Musailamah al-Kadzdzab. Nabi palsu perempuan nyerang Nabi palsu laki-laki. Falamma sami'a Musailamah bimasiriya ilayya khafaha. Ketika Musailamah, Nabi palsu juga ini Musailamah ini kan. Ketika Musailamah ini mendengar pasukannya Sajah datang, takut. Laki-laki takut perempuannya. Li'annahu mashghul bi qitalil muslimin, karena memang Musailamah sudah diserang sama kaum muslimin. Dia jadi sibuk menangkis serangannya kaum muslimin. Di belakang ada Sajah, pengen menghabisi juga Musailamah al-Kadzdzab. Karena ya apa-apa Nabi kan nggak boleh ada yang nggak ada kompetitornya. Masa satu zaman ada dua Nabi, harus salah satunya dibunuh kan gitu kan. Akhirnya Sajah ini pengen menyikat siapa namanya ini? Musailamah. Wadhalika athna amuna wasad ma'ahum qabla al-ma'rakatil Yamama fa arsala ila Sajah yatlubu sulh. Ya katakan ketika seperti itu, dan ini sebelum perang Yamama ya, perang dengan kaum muslimin itu. Akhirnya Sajah Farsala ila Sajah, akhirnya si Musailamah kirim utusan kepada Sajah. As-sulh, damai saja, enggak usah perang. Fatasolahat ma'ahu ala an yu'tiha nisfal ardi. Berarti yang lumayan siapa? Musailamah bergeningnya kalah dengan bergeningnya siapa? Sajah ini perempuan tapi pengikutnya banyak. Akhirnya Musailamah kebel, tidak berani. Dan Musailamah rela sudah kita damai aja, tapi kata si Sajah kalau damai boleh, tapi kita harus minta nisfal ardi. Bayang nisfal ardi apa? Separuh wilayah Yamama harus pilihnya Sajah. Separuh, bayang. Luas apa enggak? Luas, separuhnya dimiliki Sajah. Akhirnya Musailamah membuat tipu daya. Apa perhatian? Tsumma arsala ilayya yatlubu zawaj minha. Akhirnya Musailamah nulis surat lagi, wis kita nikah saja, supaya wilayah kita semakin apa? Luas. Hal lagi an atazawwajaki wa aqula bi qaumi wa qaumika al-arab. Ya, bagaimana kalau kita nikah aja, supaya kaumku dan kaummu bisa menguasai Arab. Aqula qaumi qaumi wa qaumika al-arab. Qalat na'am. Sajah setuju. Ini Nabi palsu perempuan sama Nabi palsu laki-laki ketemu nikah. Yang jadi wali suku alam ada sebutkan kauannya siapa, nggak ada kauan sama dulu. Qalat na'am. Lama samiyat bi kutubi Khalid rajat ila biladiha. Tapi ketika Khalid datang langsung lari. Siapa namanya? Si Sajah. Walamma sami'at, ketika Sajah ini mendengar, baru dengar belum terjadi itu, baru dengar saja bahwa pasukannya Khalid datang.
raja'at ila biladi, balik ke negeri apa dari negerinya dia. Wa aqamat fi Bani Taghlib, akhirnya dia kembali ke daerah asalnya, daerah Taghlib, makanya dia kan Taghlibiyah. Wa qila raja ila Islam, sebagian riwayat mengatakan dia masuk Islam lagi. Dia kalah sudah pasukannya. Selanjutnya ya Bani Hanifah, ya Banu Hanifah wa ma'rakatul Yamamah. Dikit lagi. Arsala Abu Bakar Khalid bin Walid ila Yamamah li qitali Bani Hanifah. Jadi di antara sahabat panglima perang pembasmi nabi palsu ya Khalid bin Walid. Ya, pedang di antara pedang-pedang Allah. Bahkan dengan Khalid bin Walid ini orangnya di antara karomanya Khalid, tak tahu karomanya Khalid bin Walid apa. Di antara karomanya Khalid bin Walid itu tidak mempan diracun. Waktu beliau ada pertempuran dahsyat di Persia itu ada racun yang ganas, racun yang sangat mandi. Ini cari orang Jawa, kata orang Jawa ini racun yang mandi, mandi, manjur, baru kena lidah kebelah mati langsung. Saking apa? Saking patennya ini racun. Sama Khalid bin Walid dibaca, Khalid tidak mempan diracun. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Dengan nama Allah, yang mana dengan nama itu tidak membahayakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Racun diteguk sama Khalid, nggak mati, tapi aja ditiru. Jangan ditiru, karena ya iman itu nggak seperti imannya siapa? Khalid bin Walid. Ya banyak nanti kalau waktunya kita sampaikan itu. Banu Hanifah wa ma'rakatul Yamamah. Arsala Abu Bakar Khalid bin Walid ila Yamamah. Pokoknya perang ada Khalid menang, perang ada Khalid menang, perang ada Khalid menang. Sampai Umar bin Khattab itu protes ke siapa? Abu Bakar. Baik Khalifah, tolong dipecat Khalid bin Walid, bahaya. Karena setiap kali perang ada Khalid menang, khawatir pasukan Islam itu kurang tawakalnya kepada Allah. Karena siapa yang jadi pemimpin Khalid pas mantan ini, nanti berangkat lagi siapa jadi pemimpin Khalid menang lagi. Karena pedang Allah kan nggak mungkin logikanya pedang Allah kalah, pedangnya Allah pasti menang. Sehingga Umar ini kurang serang, khawatir akidahnya umat itu goncang karena lebih, kata orang Jawa, jaga no Khalid bin Walid, bersandar sama Khalid. Maka Abu Bakar berkata, ya Umar, wallahi bagaimana mungkin engkau menyuruh aku menyarungkan pedang yang pedang ini sudah diurus oleh Allah dan Rasul. Wallahi aku tidak akan pernah menyarungkan pedangnya Allah. Makanya nanti perang melakukan setelah ini nanti Romawi menang terus sampai Abu Bakar wafat, diganti Umar. Yang dilakukan Umar pertama kali diantaranya mencat Khalid bin Walid. Mencat ini jangan dianggap negatif, maksudnya rolling jabatan lah gitu. Nah, dan bukan berarti Umar benci sama Khalid lah, Umar sayang sama Khalid, nggak ada masalah secara pribadi. Cuma ini keputusan sebagai kepala negara. Bahkan karena Abu Bakar arsala qabla dzalika Ikrimah bin Abi Jahal wa Surahbil bin Hasanah. Ya, Abu Bakar ngirim Khalid ke Bani Hanifah yang sebelumnya Abu Bakar sudah mengirim Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, masuk Islam dan luar biasa masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal termasuk yang kena list waktu Fatu Makkah. Dan saya kena list kalau ketemu dibunuh. Jadi ketika Fatu Makkah kan orang-orang dimaafkan sama Nabi semua kan, tapi ada beberapa orang di list namanya masuk daftar DPO, apa DPO? Daftar pencarian orang.
Bahkan kata Nabi, sampai orang-orang tertentu ini kalau ketemu dan mereka berlindung ke Ka'bah, bahkan bergelandungan di selambung Ka'bah, tetap bunuh. Saking dahsyatnya kejahatannya. Berapa? Di antaranya Ikrimah. Tapi Ikrimah ini datang ke Nabi, lari kalau nggak salah istrinya yang dia masuk Islam, istri yang dari suaminya dipaksa datang ke Nabi dan masuk Islam. Dan Rasulullah menerima Islamannya dan Islamnya bagus dan nanti gugur dalam perang ini. Kita lihat sekarang. Hebat ini Ikrimah bin Abi Jahal. Qabla dzalik Ikrimah bin Abi Jahal wa Surahbil bin Hasanah. Wa kana adadu jaisi Bani Hanifah 40,000. Banyak. Zaman itu di daerah padang pasir bisa mengumpulkan 40.000 orang. Termasuk banyak ini, pasukannya siapa? Pasukannya Bani Hanifah. Walamma wasala Khalid ja'ala 'alal muqaddimah Surahbil bin Hasanah. Ketika Khalid datang, maka yang pasukan depan dipimpin Surahbil bin Hasanah. Yang sebelah kanan dipimpin Zaid bin Khattab, adiknya Umar bin Khattab. Dan tadi gugur dia. Wa 'alal maisarah Abu Hudzaifah. Sebelah kiri Abu Hudzaifah. Atau tahu Abu Hudzaifah itu? Abu Hudzaifah itu anaknya salah seorang jejengkotnya kafir Quraisy dalam perang Badar. Abu Hudzaifah terkenal kisahnya. Jadi ceritanya begini. Kalau nggak salah bapaknya namanya Utbah bin Rabi'ah kalau nggak salah. Betul. Jangan mantuk kalau nggak tahu. Ya, jadi Abu Hudzaifah ini waktu perang Badar Nabi kan ngomong begini, perhatikan saya. Waktu perang Badar itu ada nama-nama yang kalau ketemu nggak boleh dibunuh sama Nabi. Rasulullah berkata, nanti kalau dalam perang Badar kalian bertemu fulan jangan dibunuh. Termasuk yang tidak boleh dibunuh Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Apanya Nabi? Pamannya Nabi. Fulan jangan dibunuh, fulan jangan dibunuh, fulan dibunuh. Kebetulan ada salah satu yang disebut Nabi itu termasuk keluarganya Nabi. Yang lainnya enggak keluarga. Tapi yang ini kebetulan keluarga, namanya Abbas bin siapa? Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Itu bukan karena kerabat, karena Abbas sebenarnya. Abbas itu ketika ada di Mekah itu sering ngasih informasi ke Nabi. Jadi menolong Nabi. Dan waktu di Mekah termasuk yang dilani Nabi. Makanya Nabi mengatakan, kalau perang Badar besok ini kalian ketemu Abbas jangan dibunuh. Kedengaran Abu Hudzaifah, ini cerita yang ada di kita. Yang sekarang jadi pasukannya Islam itu Abu Hudzaifah. Sudah masuk Islam pada waktu itu Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah dengarkan ucapannya Nabi, kalau ketemu Abbas jangan dibunuh. Abu Hudzaifah ini ngomong begini, bagaimana mungkin aku ketemu Abbas gak tak bunuh? Mau seandainya aku ketemu bapakku tak bunuh. Wallahi seandainya aku ketemu Abbas tak bunuh. Omongan ini kedengaran sahabatnya kayak Rasul. Maksudnya Rasul ngomong sama Umar, ya Umar, apakah pamannya Nabi terbunuh dalam perang ini akan dibunuh? Rasul kan sudah ngasih instruksi tadi itu, kalau ketemu Abbas jangan dibunuh. Tapi ada sahabat yang Allah alam bisawab, banyak faktor menyebabkan ngomong kayak gitu. Bagaimana mungkin aku tidak membunuh Abbas? Wong seandainya besok ini aku ketemu bapakku sendiri, bapakku tak bunuh. Kok Abbas tak bunuh? Wallahi kalau ketemu Abbas tak bunuh besok. Ucapan dari kata Nabi sedih dengan ucapan. Nabi ngomong sama Umar, ya Umar, tambahkan Abbas akan dibunuh. Umar ngomong begini, ya Rasul, sudah, jangan boleh bicara itu. Bukan, ya Rasul, tenang, saya akan panggal kepalanya Abu Hudzaifah. Faqad nafaq, dia telah munafik ya Rasul. Ucapannya Umar ini membedak tenang Abu Hudzaifah. Dan tak mungkin dia munafik. Abu Hudzaifah ini orang muhajirin. Muhajirin tak mungkin munafik ya. Tak ada muhajirin munafik. Munafik itu orang Medina. Paham tak maksudnya? Orang Mekah itu hitam putih. Kalau nggak ikut Abu Jahal ikut Nabi. Titik, nggak ada tengah-tengah. Orang Mekah loh ya. Orang Mekah itu dua, hitam putih. Ikut Abu Bakar, ikut Rasul apa ikut siapa? Abu Jahal.
Tapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, baru di Madinah itu ada orang abu-abu, namanya orang apa? Munafik. Makanya ketika Abu Hudzaifah, ketika Umar ngomong begitu, langsung ditolak. Tidak. Kalau munafik tidak. Cuma terbawa suasana bahwa Abu Hudzaifah ngomong gitu. Tapi omongannya Umar itu sudah terlanjur masuk di kepalanya siapa? Nah, di hati dan di kepalanya Abu Hudzaifah, sedih Abu Hudzaifah. Dan waktu perang itu bapaknya mati. Bapak siapa? Bapaknya Abu Hudzaifah itu di Musul. Kalau nggak salah namanya Ibn Rabi'ah, seingat saya. Bapaknya mati, perang Badr selesai, Abbas jadi tawanan, nggak dibunuh. Bapaknya Abu Hudzaifah ini mati. Dia kan Rasulullah memerintahkan jenazah-jenazah atau bangkai-bangkai orang kafir Quraisy yang mati kan diseret, dimasukkan ke apa? Tuh, masukkan apa? Sumur. Untuk nggak pernah perang Badar kan? Sumur kan? Seret dimasukkan, seret dimasukkan. Abu Hudzaifah itu lihat bapaknya diseret-seret. Sedih Abu Hudzaifah. Rasulullah tahu bahwa Abu Hudzaifah itu sedih. Akan datang sama Rasul, dihibur sama Rasul. Wahai Abu Hudzaifah, apakah masuk dalam hatimu sesuatu perkataan ayah? Omongannya yang begitu sedih. Abu Hudzaifah berkata, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah aku bersaksi dan aku beriman kepadamu. Aku yakin seyakin-yakinnya bahwa bapakku masuk neraka. Aku tidak ragu-ragu ya Rasulullah. Hanya saja dia adalah ayahku yang dulu mengajari aku, memberi nafkah padaku, tapi aku tidak sanggup mengantarkan hidayah." Sedih dia boleh. Tapi ucapannya Umar sudah masuk di hati, gelisah dia. Ya, gara-gara omongannya Umar dan nafkah itu. Fakot nafkah, dia telah munafik ya Allah. Sampai dia pun punya azam, aku harus mati di jalan Allah untuk membuktikan bahwa ucapannya Umar salah. Dan nanti gugur dalam perang. Sahabat Nabi yang mulia, tidak boleh kita menuduh yang lain. Orang hebat tak boleh. Termasuk yang terlunta-lunta di jalan Allah, dia terpisah dari ayahnya, bahkan dalam perang Badar bertemu dengan ayahnya dalam kondisi saling apa? Sekarang, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meninggikan derajat sahabat Nabi siapa namanya? Abu Hudzaifah, Umar dan semuanya. Wa taqaddama al-muslimuna hatta nazala bihim Khalid ala kathibin yusrif ala Yamama fadaraba bil aslam. Jadi terus berjalan Khalid sampai di sebuah bukit di negeri Yamama. Daraba askar, daraba jangan, daraba di situ jangan diartikan memukul. Daraba bihi askarahu, artinya membuat kemah militer itu. Warayatul muhajirin ma'a Salim maula Abi Hudzaifah. Benderanya muhajirin di bawah Salim maula Abi Hudzaifah. Ini Salim maula Abi Hudzaifah ini punya cerita khusus. Tidak kamu kita ceritakan sekarang. Mengapa? Warayatul ansari ma'a Thabit bin Qais. Benderanya Ansar ada di Thabit bin Qais. Wastaddal qital hatta hafara Thabit bin Qais li qadamaihi fil ardi. Terjadi perang yang sangat sengit. Sampai-sampai Thabit bin Qais hafara itu menggali. Ya, liqadamahi untuk kedua kakinya itu dimancapkan, taruh ditanam di tanah. Ya, supaya dia enggak lari. Para musuhnya dasar. Ila ansofi sampai itu setengah betis. Wa ba'dama tahannata wa takaffana, dia pakai minyak wangi, pakai kain kafan, terus kakinya ditanam setengah. Maksudnya beda mundur dia, mau pejam. Ya, falam yazal sabitan hatta putil, dia kokoh, enggak akan larikan diri sampai belum gugur di tempat itu. Wa qala ba'dul muhajirin li Salim maula Abi Hudzaifah atakhsha an nu'ta min kibalika. Ada sebagian orang muhajirin ngomong ke Salim. Salim itu pemimpin tadi itu. Apakah kau takut akan datang seperti itu padamu? Maka dia berkata, bisa hamilul Qur'ani ana ida. Kalau aku takut, maka aku adalah sejelek-jelek membawa Al-Quran. Maka aku adalah sejelek-jelek orang yang hafal Al-Quran. Karena memang Maula Salim ini, Salim Maula Abi Hudzaifah ini orang hebat. Ya. Salim Maula Abi Hudzaifah. Wa hamala Khalid ibn Walid hatta jawazum thumma raja thumma waqafa baina as-saffain wa da'ila al-biraz. Khalid Walid datang dan masuk ke mereka, terus balik lagi. Waqafa baina as-saffain, Khalid bin Walid ada di antara dua pasukan.
Khalid bin Walid ada di antara dua pasukan dan Khalid bin Walid minta biroz. Biroz itu apa artinya? Mubarazah. Tanding satu lawan satu. Wa ja'ala la yabrazu ilai akhadu illa qatahu. Datang pasukannya musuh penggalang sudah. Bunuh sama Khalid. Khalid mah kalau orang satu mah digede sama Khalid. Tapi digede. Kan diri aja. Maksudnya itu kinayah sangat mudah. Khalid itu 1000 orang. Satu orang sama dengan 1000 orang. Singa dia. Makanya mubarazah is nggak standing belas itu nggak sepadan sama Khalid. Wa ja'ala yabrazu ilai ahadun illa qatalahu. Tidaklah datang tanding satu lawan satu kecuali pasti dikalahkan sama Khalid. Walamma istaddal qitalu mayyaza Khalid al-muhajirin min al-ansar min al-a'rab. Ketika perang berjalan dahsyat, Khalid membuat arahan disuruh sama muhajirin sendiri, ansar sendiri, orang Arab Badui sendiri. Wa ja'ala kullu qabilatin tahta rayatin. Setiap kabilah dikasih bendera-bendera khusus. Ya. Supaya kata ya'rifan nas min aina yutawun, supaya datang ini dari regu yang mana, supaya tahu. Wa sabarul muslimuna sabran lam yuhad mithluhu. Maka terjadi perang yang sangat luar biasa. Kaum muslimin perang dengan penuh kesabaran, tidak pernah dilihat seperti itu lagi. Walam yazalu yataqaddamuna ila nuhuri aduwwihim hatta fatahallahu alaihim. Terus kaum muslimin maju perang menghadap ke nuhur ini. Nuhur ini. Ya, maksudnya terus membantai mereka. Hatta fatahallahu alaihim, sampai Allah menangkan kepada mereka. Wa wallal kufar al-bar, orang kafir lari ke belakang, mundur. Hatta dakhalu ila makan yusamma hadikatul maut, sampai kaum muslimin atau mereka masuk ke hadikatul maut, taman kematian. Wa aghlaqat Banu Hanifah al-hadika. Taman ini atau kayak kebun gitu dikunci sama Banu Hanifah. Ya, dan mereka dikepung oleh sahabat Nabi. Maka Barok bin Malik berkata, wahai orang-orang Islam, alquni alaihim fil hadiko, lemparkan aku masuk ke kebun yang dikunci gembok. Ada pagernya begitu. Ada seorang sahabat Nabi namanya Barok bin Malik, ini gak bisa nembus. Lemparkan aku. Bayangkan zaman dulu ini. Barok bin Malik itu punya usulun, wahai orang Islam, lemparkan aku supaya aku masuk ke taman, dapat buka dari dalam. Tidak kebayang. Fahtamaluhu fawqal turus. Maka sahabat Nabi namanya Barok bin Azib ini dipotong sahabat, dia pakai apa? Turus, apa turus? Tameng. Tahu tameng kan? Perisai, tahu. Digotong pakai itu. Tsumma rafa'u turusa birrimah. Kemudian tamengnya itu diangkat dengan tombak. Ya. Hatta qaw alaihim, terus dilempar dari atas perisai tadi masuk ke kebun yang sudah dikunci sama Banu sahabat kami, Banu Hanifah. Ya, Banu Hanifah ya. Sampai ke sur adanya pagar, ya. Falam yazal yuqatiluhum duna babi hatta fatahahu. Maka dia memerangi orang yang ada di dalamnya, satu orang tok cuma. Ya, hatta fatahu, sampai berhasil membuka pintu gerbangnya apa tadi? Kebun tadi. Wa dakhalal muslimun al-hadiqah. Akhirnya kaum muslimin masuk ke kebun kematian. Min hitaniha wa wabiya, ya. Masuk ke kebunnya, ke pintunya. Wa yaqtuluna man fiha minal murtaddin. Maka orang-orang yang murtad diperangi di situ. Min ahli Yamamah hatta khalasu ila Musailamah, sampai kaum muslimin berhasil ke Musailamah. Fataqaddama ilaihi Wahsy. Ada seorang laki-laki hitam dari Habasyah namanya Wahsy bin Harb. Siapa Wahsy ini? Yang membunuh Hamzah. Yang membunuh Hamzah masuk Islam. Waktu Fatul mengatakan masuk Islam, ketemu Nabi nggak mau lihat wajahnya dia. Sampai ngomongin Wahsy lain kali ini jangan kelihatan aku. Ya, karena Nabi akan teringat sama pamannya. Tidak kasihan Wahsy. Sehingga Wahsy ini punya pikiran, aku ini dulu pernah membunuh sebaik-baik orang, itu Hamzah. Supaya Allah mengampuni aku harus membunuh sejelek-jelek orang. Maka dalam perang ini dia mengincar Musailamah al-Kadzdzab. Fataqaddama ilaihi Wahsy bin Harb faramahu bi kharbatihi fa asabahu faqatala. Akhirnya berhasil sahabat ini Wahsy membunuh Musailamah. Musailamah mati dibunuh.
Wahsy yang membunuh Hamzah dulu. Bahkan jumlah man qutila qariban min asyrata alaf. 10 ribu ya. 10 ribu yang wafat, yang gugur. Qutila minal muslimin situm, mohon maaf. Jadi jumlah mereka yang mati berapa? 10 ribu, sedangkan kaum muslimin yang wafat berapa? Yang gugur. Situmiyah 600 doang. Wala ja'al baqun ilal qal'a, yang lainnya mereka pulang lari ya ke qal'a itu benteng mereka. Fasolahahum Khalid wa da'ahum ila Islam, maka dikasih sulh sama Khalid, damai, diajak lagi masuk Islam, fa aslam, akhirnya masuk Islam. Wakana subya minhum man atrakahu qabla dhuhuri ila al-hisn, ya, ada yang ditawan sebelum masuk benteng, sebagian sudah ditawan. Wa minhum al-mar'a allati tasarra biha Ali, ada perempuan yang ditawan sama Ali bin Abi Thalib. Ya, fa'anjabat lahu, dan punya anak dari perempuan itu, namanya Muhammad, makanya dipanggil dengan Muhammad Ibnul Hanafiyah. Paham tak? Khalid seperti Ali bin Abi Thalib itu waktu perang tadi ngambil perempuan jadi tawanan. Itu nanti dikumpuli sama Ali jadi budak. Punya anak namanya Muhammad Al-Hanafiyah. Terkenal ini, kalau baca sejarah ada seorang tabi'in namanya Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah itu siapa, Ustaz? Anaknya Ali. Kenapa kok tidak dipanggil Muhammad bin Ali? Untuk membedakan anaknya Ali dari Fatimah dengan anaknya Ali tidak dari Fatimah. Paham? Saudaranya Hasan Husain. Cuma bedanya dia bukan dari Fatimah. Sehingga Muhammad bin Hanafiyah ini ahli bait mana? Dia enggak anaknya Fatimah. Jadi ahli bait mana? Ya ahli bait lah, ahli bait. Ya, meskipun nggak anaknya Fatimah, keturunan Ali dengan sendirinya itu sudah ahli bait. Makanya Muhammad bin Hanifah ahli bait. Ya, dia terkenalnya Muhammad bin Hanifah, padahal sebenarnya Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Tapi kenapa kok dipanggil Muhammad bin Hanifah? Karena kalau dipanggil Muhammad bin Ali, khawatir orang menyangka itu anaknya Fatimah. Untuk membedakan itu dipanggil Muhammad bin Hanifah. Padahal aslinya beliau juga anaknya Ali bin Abi Thalib, dan beliau termasuk tabi'in terkenal ahli. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang belum ridda ahli Bahrain, kemudian besok Ghazwatul Dzati Salasil, perang Yarmuk. Nah, ini yang belum, besok kita terangkan insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat dan untuk dalam bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.